Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Equally Modular yang dibuat oleh It Trio. I hope I'm saying your name correctly this time. Dan ya, ini di sini kita punya duality puzzle ya, di mana setiap garisnya ini memiliki dua properti gitu, dua peraturan yang berbeda dan digabung menjadi satu garis, yaitu region sum dan juga modular lines. Jadi sepertinya sangat menarik banget ya menggabungkan penjumlahan dengan property coloring gitu. Wow, sepertinya bakal sangat seru banget sih untuk dimainkan. Oke, langsung saja kita lihat peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Simbol merupakan tanda lebih dari. Jadi nantinya petak ini harus lebih besar dari petak ini angkanya. Semua garis adalah region sum lines dan modular lines. Untuk region sum lines, peraturannya adalah angka pada garis harus memiliki jumlah yang sama di dalam setiap kotak 3x3 yang dilalui garis. Jadi nantinya kalau contohnya di garis ini, jumlah 3 petak ini harus sama jumlahnya dengan 2 petak ini dan sama jumlahnya dengan 3 petak ini, 4 petak ini. Jadi di dalam suatu box gitu garisnya bakal sama jumlahnya. Kalau contohnya di garis ini mungkin dua petak ini jumlahnya harus sama dengan petak ini dan sama dengan dua petak ini gitu. Jadi di setiap box gitu ngitungnya. Oke, itu untuk region sums. Kemudian untuk modular lines, setiap kumpulan tiga petak yang berurutan di sepanjang garis harus berisi satu set lengkap residu modulo 3. 147, 258, dan 369. Jadi residu modulo 3 itu maksudnya adalah suatu set angka yang memiliki sisa yang sama gitu ketika angka tersebut dibagi dengan angka 3. Jadi 147, kemudian 258, dan 369. Jadi 147 itu merupakan satu grup yang ketika angkanya dibagi 3 akan menghasilkan sisa 1. 258 kalau dibagi 3 akan menghasilkan sisa 2. Angka 3 atau angka 6, angka 9 ketika dibagi 3 akan menghasilkan angka 0. Makanya ini merupakan 3 grup yang berbeda gitu. Dan nantinya di setiap kumpulan 3 petak, seperti contohnya di 3 petak ini, harus berisi masing-masing satu dari setiap grup ini gitu. Jadi kalau ini contohnya 147 di sini, 258, dan 369. Gitu. Yang penting setiap angka dari masing-masing grup ini harus muncul di 3 petak ini. Sama juga untuk 3 petak yang lainnya. Kumpulan 3 petak yang bersebelahan lah pokoknya di setiap garis. Oke, itu adalah peraturannya. Mari langsung saja kita restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, jadi saya coba jelasin dulu kali ya untuk properti dari modular lines. Karena kalau di modular lines itu bakal selalu ada pola yang sama gitu di setiap garisnya. Kita mungkin kasih contoh dulu di garis yang panjang ini ya. Kalau uh, ini merupakan 147 gitu. Dan ini 369 dan ini adalah 258. Kita random aja ya sebagai contoh aja ini. Maka sekarang kita bisa lihat bahwa di 3 petak ini nantinya belum memiliki grup dari yang 147. Maka harus muncul di sini yang grup 147. Dan sekarang kita bisa lihat lagi di 3 petak ini kita butuh grup yang dari 369. Maka sekarang ini menjadi biru. Dan sekarang di 3 petak ini kita masih butuh grup yang 258 atau yang merah. Jadi nantinya di setiap garisnya itu dia bakal selalu bergantian gitu polanya. Kuning, biru, merah, kemudian bergantian lagi kuning, biru, merah. Jadi bakal selalu konstan gitu. Polanya ya, pola warnanya atau grupnya. Jadi walaupun kita nggak tahu nih angkanya setiap warna ini merupakan dari grup yang mana, tapi kita bisa tahu bahwa polanya bakal selalu sama. Kuning, biru, merah, kuning, biru, merah, kuning, biru, merah di sini. Gitu. Dan sama juga untuk semua garisnya ya nantinya. Tapi di sini kita coba lihat yang dari yang panjang dulu. Karena saya tahu juga gitu kalau kumpulan 3 petak ya. Kalau berisi setiap angka dari masing-masing modulo 3,
Berarti nanti kalau dijumlahkan akan selalu berjumlah kelipatan 3 gitu. Contohnya ya, misalkan 1, 8, dan 6 gitu, random aja. Ini berjumlah 15 gitu. Dan 15 adalah angka yang bisa dibagi dengan angka 3. Atau contoh lain 4, 4, 2, 9 gitu ya. Ini 15 juga, 4, 2, 3 gitu. Ini sekarang jumlahnya 9. Jadi bakal selalu ketika memiliki masing-masing angka dari grup ini, apapun kombinasinya, itu bakal selalu berjumlah kelipatan 3. Jadi sekarang kita tahu bahwa 3 petak ini berjumlah kelipatan 3. Maka supaya jumlah 3 petak ini sama dengan jumlah 2 petak ini, maka jumlah 2 petak ini harus kelipatan 3. Sama juga di sini, 4 petak ini harus berjumlah kelipatan 3. Nah, sekarang kita mungkin bisa lihat dari 2 petak ini ya. Mungkin nggak sih untuk berjumlah kelipatan 3, salah satu petak ini merupakan angka yang 369? Nggak mungkin, karena kalau misalkan ada 369 di sini, petak apa sih? Ini harus berisi angka apa sih untuk berjumlah kelipatan 3 gitu. Kalau ini 369, petak ini juga harus 369 untuk berjumlah kelipatan 3. Dua petak ini. Kalau ini merupakan angka 147 misalnya, nggak mungkin dua petak ini berjumlah kelipatan 3. Kalau ini 258, nggak mungkin dua petak ini untuk berjumlah kelipatan 3. Ya, jadi ini bakal selalu diisi oleh angka 147, dan yang satu lagi harus 258 karena biru dan kuning merupakan apa ya? Kalau modular lens itu apa sih? Grup ya, berarti grup yang berbeda ya. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa dua petak ini nantinya tidak bisa berisi grup yang 369, maka sekarang grup yang 369 harus yang merah. Ya, jadi saya memang sudah ada sedikit pengalaman lah ya untuk coloring dan perhitungan matematis seperti ini gitu. Perhitungan matematis modulo 3. Oke, dan sama juga ya logikanya di sini nih. Nantinya kalau di garis ini, 3 petak ini harus berjumlah kelipatan 3 karena berisi masing-masing dari grup. Maka sekarang petak ini harus berjumlah kelipatan 3, maka harus 369. Sehingga ini menjadi orange. Oh ya, BTW saya mau menggunakan angka ini ya. 147 nantinya saya akan gunakan warna hijau, 258 akan saya gunakan warna ungu, dan 369 saya akan gunakan warna orange. Oke. Oke, tapi kalau ada garis seperti ini juga kita akan selalu memiliki angka 369 di sini sih. Karena kalau ini merupakan angka 369 gitu ya. Kalau ini merupakan 147, maka petak ini tidak bisa yang 258. Nggak mungkin. Karena gimana ya jelasinnya ya? Grup 369 kalau ditambah dengan angka 147 bakal selalu menghasilkan angka 147 juga. Jadi grup 147. Apapun kombinasinya. Ya. Karena ya, pokoknya kalau dari grup 369 ditambah 147 bakal selalu berjumlah 147. Kalau misalkan mau contohnya, misalkan 6 di sini dan 1 gitu, dia akan berjumlah 7. Atau 3 di sini deh, contohnya yang lebih enak. Ini kalau ini 1, ini bakal 4. Kalau ini 4, ini bakal 7 gitu. Kalau ini 7 pun ini bakal 10 ya. Sama juga itu masih dari grup 147, 10, 13, 16, dan seterusnya. Gitu. Jadi nggak mungkin ada orange di sini. Maka orange bakal selalu di sini. Sama juga kayaknya kalau ada orange di sini ya. Dua petak ini nanti bakal memiliki grup yang sama dan itu nggak mungkin. Oke, berarti ini bakal 369. Sama juga logikanya di sini. Dan sama juga logikanya untuk garis ini ya. Karena dua petak ini berjumlah sama dengan enggak, sorry. Enggak, garis ini lebih mirip ke logika di sini ya sekarang. Karena tiga petak ini berjumlah kelipatan 3, maka dua petak ini tidak bisa memiliki orange lagi, sama logikanya di seperti garis ini. Oke, sekarang ini menjadi yang orange karena dua petak ini tidak bisa orange. Tapi kita nggak tahu ya yang mana yang 147 dan yang mana yang 258. Sini logikanya sama kayak gini. Ini harus yang orange.
Dan di garis ini, karena tadi polanya bakal berulang ya, orange, hijau, ungu, orange gitu misalkan, atau hijau, ungu, hijau, orange, ungu, hijau, orange. Ini bakal selalu orange. Oke. Dan petak ini menjumlahkan 3 petak ini ya, maka minimal harus 6. 1 tambah 2 tambah 3. Jadi 6 atau 9 di sini. Oke. Ini orange. Oke, mana lagi ya? Mungkin nggak sih kita bisa melakukan coloring dengan menghubungkan kuning dan biru? Kayak di kolom ini sudah ada 2 kuning ya, dan maksimal hanya bisa terdapat 3 kuning di suatu kolom atau baris atau box. Karena kan kita hanya memilih angka dari 147, 258, atau 369. Berarti salah satu petak ini harus biru ya, minimal. Atau nggak bisa dua-duanya biru. Hmm. Hmm. Oke. Okay. Dua petak ini menarik gak sih? Dua petak ini berjumlah 4 petak ini. Yang minimal banget 1 tambah 2 tambah 3 atau tambah 3 tambah 6. Berarti minimal banget 12 ya. Dua petak ini berjumlah minimal 12. Iya, 12 atau 15 lah ya. Karena kan harus kelipatan 3 ya jumlahnya ya. Karena 3 petak ini berjumlah kelipatan 3. Maka jumlahnya antara 12 atau 15. Kalau 12 nggak mungkin 3 tambah 9, maka antara 4 tambah 8 atau 5 tambah 7. Tapi kalau 15 harus 7 tambah 8. Hanya bisa 7 tambah 8 karena tidak bisa 6 atau 9. Oke. 12 atau 15. Ntar 12, 15. Oke, dapat. Nice, nice, nice. Petak ini nggak mungkin 3. Karena jumlah minimal dari seluruh petak ini ya. 6 petak ini minimal banget harus 21. Kita tahu tadi maksimal 4 petak ini berjumlah 15 ya. Berjumlah 15. Dan tapi 6 petak ini berjumlah minimal 21. Maka 2 petak ini minimal berjumlah 6. Maka di sini nggak mungkin 3 lagi. Dengan ini menjadi 69 pair, dan kita bisa menempatkan 3 di box ini dan 3 di baris ini. Nice. Oke, petak ini berjumlah 2 petak ini, maka ini harus 1 tambah 2. Oke. Petak ini bukan 3. Dan ini, iya ya, ini harus 3 sih. Kalau di sini bukan 3, maka di sini adalah 6 tambah 9 dan sudah berjumlah 15 ya. Padahal di sini adalah maksimal 15. Nggak mungkin. Berarti kita butuh 3 di sini. Ini bukan 3 lagi, dan sekarang petak ini harus berjumlah 3 petak ini, dan minimal adalah 6 tambah 1, 2, dan merupakan maksimal yaitu berjumlah 9. Wow, gokil, gokil, gokil. Ini keren banget matematisnya. 9 buat ini menjadi 6, dan 6 di sini. Oke, dan sekarang ini masih, iya, minimal nggak sih sekarang? Maksimal minimal nggak sih? Karena sekarang 2 petak ini berjumlah 6. Maka minimal banget seluruh petak ini berjumlah 21 kurang 6 tadi ya, 15. Tapi maksimal juga berjumlah 15. Maka sekarang harus maksimal
harus minimal dan maksimal 15. Oke, jadi berarti ini 4 tambah, harus 7 tambah 8 ya. Dan dua petak ini berjumlah 6. Iya, antara ini 15 dan ini 24 atau kebalikannya. Karena dua petak ini juga berjumlah 6. Oke, jadi 1, 2, 4, 5 di sini. Dan di sini kita butuh 7, 8, 9 di box ini. Ada 9 di sini, ini bukan 9 lagi. Dan kita punya 7, 8, 9 triple di sini ya. Oke, 7, 8 pair. Yang tersisa di kolam ini adalah 1, 2, 4, 5. 1, 2 melihat ke samping, sehingga ini adalah 1, 2 di sini, dan 4, 5 di sini. Oke, menarik nih di baris ini. Yang tersisa adalah 6, 7, 8, 9. Tapi petak ini harus lebih besar dari petak ini. Maka ini bukan angka 6, dan ini bukan angka 9. Oke. Dua petak ini berjumlah 15 kurang 3. 12 berarti di sini. Nggak mungkin 3 tambah 8, maka antara 4 tambah 8, nggak mungkin 3 tambah 9, maka antara 4 tambah 8 atau 5 tambah 7. Tapi kita tahu nggak sih yang mana yang 7 dan 8? Karena kan 4 tambah 8 atau 5 tambah 7 ya. Berarti hanya ada terdapat 1, 7, 7, 7 dan 8. 7 atau 8. Tapi nggak mungkin di sini nggak sih? Kalau ini 7, 8, ini merupakan dari grup yang sama, tapi ini dari grup yang sama, tapi 7, 7 dan 8 tidak bisa berada dalam grup modular yang sama. Oke, berarti kita tahu ini merupakan yang 45 dan ini yang 78. Oke. Oh, nice, nice, nice. Sekarang dua petak ini berjumlah minimal, enggak deh. Iya, tapi nggak mungkin 6 di sini sih atau 3. Karena sekarang jumlah minimalnya adalah 3 tambah 4 berjumlah minimal 7, maka di sini harus 9. Nice. Maka nggak mungkin 1 tambah 8, nggak mungkin 2 tambah 7, dan bukan 3 atau 6, karena sudah ada 1, 2, 6. Maka di sini harus 4 tambah 5. Wow, keren, keren, keren. Oke, 4, 5, ini menjadi 1, 2. Dan dua petak ini berjumlah 6, maka ini harus yang 4, 5. Oke, sekarang kita tahu nggak ini petaknya apa? Ya, karena petak ini nggak mungkin 7, 8, 9 ya. Ada 7, 8, 9 triple di sini. Berarti bukan 1 tambah 8, bukan 2 tambah 7, maka harus 4, 5 pair. Wow, ini dari tadi keren banget ya ininya. Apa? Alur penyelesaian puzzle-nya. Oke, di kolom ini kita punya 4, 5 pair, 1, 2 pair, maka yang tersisa adalah 3 dan 6. Oke, ini 3, 6 pair di sini. Oh, ada 4, 5 pair juga ya di baris ini, maka di sini hanya bisa 1 dan 2. Dan kita butuh 7, 8, 9 di sini. Petak ini bukan 9. Oke. Terus gimana? Oh, tapi ya sama lagi ya di sini ya. Petak ini nggak mungkin kuning atau berada dalam grup yang sama, tapi 4, 5 pair bukan dalam 4 dan 5 bukan berada dalam grup yang sama. Maka di sini harus yang biru sehingga ini menjadi kuning, dan sekarang garis ini bisa kita selesaikan polanya. Ini harus kuning, ini harus biru. Oke, next apa lagi nih? Ini tuh bukan harus 78 yang biru, berarti ini 36 ya, dan berada dalam grup yang orange. Maka sekarang di polanya harus di sini yang orange, dan merupakan 36 juga karena bukan angka 9. Sehingga ada 36 pair di sini. Ini bukan 6. Bentar. Petak ini bukan kuning nggak sih? Iya, karena kan dari 147 dan 258 itu ya. Kuning kan 147 atau 258 ya.
Atau gini deh, ini 1 dan 2 ini merupakan dari grup yang kuning dan dari grup yang biru gitu. Salah satunya harus kuning, salah satunya harus biru, karena merupakan angka 1 dan 2. Maka sudah ada 3 kuning di baris ini. Maka sekarang ini menjadi biru. Nice. Karena bukan orange juga ya. 3 petak ini butuh biru dan orange. Ini menjadi biru, ini biru dan orange, biru dan kuning, sorry. Biru di sini, kuning di sini. Dan ya, kita kayak membagi gitu ya. Membaginya menjadi 1, 2, 4, 5 dan 7, 8 gitu. Biru 1, 2, biru 4, 5 dan biru 7, 8. Sama juga untuk yang kuning. Jadi sekarang karena biru ini bukan 1, 2 lagi dan bukan 7, 8, maka di sini harus 4, 5. Dan di garis ini juga kita butuh polanya seperti ini, biru dan kuning. Petak ini bukan angka 6. Oke. Hmm, sedikit deduksi minor banget sih. Kayak 3 dan 9 di box ini, nggak mungkin dua-duanya di sini ya. Kalau dua-duanya di sini, ini tidak bisa memiliki kandidat lagi. Berarti 3 dan 9 sekarang tidak bisa dua-duanya di sini, maka salah satunya harus di sini. Oke, sehingga ini menjadi orange. Hmm. Oke, ini 1, 2-nya bisa nggak sih kita tentuin? Yang mana yang kuning, yang mana yang ini? Oh iya ya paham. Petak ini tidak bisa 9 lagi karena bukan bukan orange. Ini harus yang kuning atau biru. Maka 9 di box ini bisa kita tempatkan. Oke, 36 juga merupakan yang orange, sama juga untuk 9 di sini. Oh, ada 1, 2 biru ya. Maka sekarang ini merupakan 1, 2 yang kuning, dan ini merupakan 1, 2 yang biru. Oke. Iya, ini kayak coloring yang sepertinya sih nanti bakal diselesaikan oleh ini kayaknya kali ya. Kenapa makanya ada tanda lebih dari di sini. Oke, tapi gimana nih? Kita harus menyelesaikan coloringnya. Oke, satu dan 2 di kolom ini tidak mungkin di box ini, tidak mungkin di box ini, maka berada di 3 petak ini. Hmm, belum cukup ya tapi. Oh, 6 di box ini bisa kita tempatkan. Nice. 6 harus di sini sekarang. 6 lihat ke bawah ada di 3 petak ini. Hmm. Kuning 45, ini kan pasti kuning 45 yang sama ya. Dan kalau di box ini tidak bisa muncul di sini, dia tidak bisa muncul di baris ini. Maka kuning 45 harus di sini. Ya, ini logikanya kayak sub coloring gitu ya. Kita bisa menentukan di mana posisinya dengan menempatkan sub coloring. Oke, biru 45 juga kayak contohnya harus di sini oleh Sudoku. Sehingga kita butuh 789 di box ini. Tapi bukan angka 9 ya. Nice. Ini menjadi 78 dan menjadi 78 yang kuning. 9 yang bisa kita tempatkan di sini. Ini bukan 9 lagi. Petak ini lebih besar, maka ini bukan angka 8. Oke. Baris ini butuh 3 dan 9. Sehingga ini menjadi orange. Hmm, hmm, hmm. Iya, enggak ding. Iya, iya benar-benar. Petak ini harus sama dengan petak ini kan ya? Karena oleh Sudoku ya, petak ini nggak mungkin di sini, bukan angka 6 atau 1, 2, 4, 5, dan tidak bisa muncul di kolom ini karena sudah ada 3, 6, 9. Berarti petak ini harus berisi angka yang sama. Jadi kalau petak ini berisi angka Oke, ada Sudoku ternyata yang mudah ya. Saya baru
saya baru nyadar. Soalnya kalau tadi ini 9, saya mikirnya nanti 9 tidak bisa ditempatkan lagi di box ini. Tapi padahal ada angka 9 di sini. Oke, sorry. Ada yang mudah ternyata ya. Ini bukan angka, ini orange sekarang. Dan sekarang 9 di box ini harus di sini. Oke, ini menjadi orange. Dan kita butuh 78 ya. 78 di box ini. Tapi belum ya, tapi ada 9 di sini. Ini bukan 9 lagi, membuat ini menjadi 9. Sekarang ini merupakan 78 yang kuning dan membuat ini menjadi 78 yang biru dan 78 kuning di sini. Wow, ini beneran nggak sih? Ini kayaknya bakal sampai akhir nggak sih ini coloringnya? Oke, apa lagi ya? Oke, sekarang uh, 1 2 ini merupakan satu kuning dan satu biru. Berarti sudah ada semua kuning di kolom ini. Maka kita butuh 2 biru dan kita bisa menyelesaikan modular lines di sini. Ini harus kuning, orange, biru, kuning, orange, biru. Nice. Ini menjadi 78 yang kuning, ini menjadi 12 yang biru. Dan kita butuh 78 biru di dua petak ini ya. Tapi nggak mungkin di baris ini. Dan yang tersisa adalah 45 yang biru. Oke, ini merupakan kuning, tidak bisa 45 12, maka harus yang 78. Kolom ini butuh 1 2 pair di sini yang bisa kita selesaikan warnanya. Biru kuning di sini. Ini menjadi orange 36. Oke. Apa lagi ya? Tapi 1 2-nya nggak ke sini ya. Nggak bisa didapetin dari sini. Nggak bisa dihubungin. Tapi 45, sekarang ini 45 yang biru, ini 45 yang kuning. Berarti ini 45 yang biru dan 12 yang kuning. Tapi nggak melihat apapun ya di baris ini. Oke. Oke, dapat. Yap. Petak ini bukan 1 atau 2 karena sekarang kalau nggak gini. Sekarang petak ini minimal berapa sih? Minimal bukan 1 tambah 2 lagi ya. Karena kalau ada 1 2 pair di sini, ini tidak bisa memiliki kandidat lagi. Maka minimal banget ya, ini merupakan 1 dan 4 gitu ya. Harus ada angka 4 atau angka 5, minimal salah satunya harus di sini. Berarti seminimal-minimalnya adalah 1 tambah 3 tambah 4, yaitu berjumlah 8. Maka sekarang kalau ini merupakan angka 1 2, di sini hanya bisa memiliki maksimal angka 7. Tidak bisa mencapai minimal jumlahnya 8. Nice. Sehingga ini merupakan yang 45. Maka semua petak ini berjumlah 9. 4 tambah 5 berjumlah 9. Maka dua petak ini berjumlah 6. Oke. Sekarang kita bisa melakukan perhitungan 45 ya. Oke. Di baris ini kita pasti akan memiliki seluruh angka dari 1 sampai 9 kan ya. Dan kalau kita jumlahkan akan berjumlah 45. Kita tahu jumlah 3 petak ini berjumlah 9, berarti 45 kurang 9 adalah 36. Dikurangin 7 tambah 8 yaitu 15, dan tambah 69 juga berjumlah 15, maka dikurangi 30. Maka kita butuh 2 petak yang tersisa ini berjumlah 36, 45 kurang 9, 36, kurang 30, berjumlah 6. Oke, 2 petak ini akan berjumlah 6. Maka sekarang ini menjadi yang 45 dan ini menjadi yang 12. Wow. Ada sedikit ending yang keren ya di sini. Oke, ini menjadi 12 yang kuning.
45 yang biru, sehingga 12 ini bisa kita selesaikan juga. Ini harus yang kuning, ini yang biru, dan melihat ke atas. Nice. Oke, ini 12 di baris ini. Yang kuning butuh yang 45 di sini, dan ini yang 12 biru, sehingga membuat ini menjadi 12 kuning, 12 biru. Nice. Ya, harusnya sih kok belum bisa kita resolve tapi ya di sini ya, yang menariknya. Hmm. Atau di penjumlahan ini kali ya? Ya nggak sih di sini nggak sih? Karena kalau ini 3 ya, ini 6. Dan jumlah minimalnya jadi gede banget nggak sih? 7 tambah 6 tambah 4. Itu berjumlah minimal 17. Tapi petak ini maksimalnya berapa? 8 tambah 3 tambah 2. 13 maksimalnya. Jadi terlalu sedikit ya, nggak mungkin berarti. Oke, berarti kita bisa nge-resolve 36 ya. Ini menjadi 6, ini menjadi 3, ini menjadi 3, dan ini menjadi 6. Oke, dan sekarang minimal banget ya. Seluruh petak ini merupakan 14. 7 tambah 3 tambah 4. Dan maksimal nggak sih ini? Enggak juga sih. Hmm. Iya, mungkin kayak ada yang aneh sih dari segi selisih ya di sini. Karena 6 dan 3 memiliki selisih 3 ya. Jadi di sini memiliki jumlah 3 lebih besar dari 3 petak ini sekarang. Dan kayak kalau ada masalah kalau ini merupakan angka 7 deh. Ya nggak sih? Karena sekarang dua petak ini berjumlah 13. Dua petak ini berjumlah 11. Maka selisihnya adalah 2 ya. Dan nggak mungkin bisa dicapai oleh seluruh petak ini nggak sih? Berarti tandanya petak ini harus, bisa lagi. Sorry, sorry. Harus 2 kali lebih besar dari petak ini. Oke. Dan emang bisa lagi 4 dan 2 di sini. Oke. Ternyata masih bisa ya. Tapi kalau ini 8, ini 7, ini 1 dan ini 5. Dan emang iya jumlahnya 15. Oke, ternyata ternyata masih bisa ding di dua posisi itu ya. Kedua opsi tersebut masih mungkin. Hmm. Berarti tandanya masih ada coloring lagi kali ya yang bisa kita dapatkan. Oke, kita lihat lah. Satu dua biru di box ini, tidak mungkin di baris ini atau di kolom ini, maka satu dua biru harus di sini. Sorry, satu dua biru di baris ini ya. Nggak mungkin di kolom ini, maka harus di sini. Kita butuh 6 dan 9 di baris ini. 9 sekarang di kolom ini, tidak bisa di box ini, tidak bisa di box ini, maka harus berada di dua petak ini. Nah, mungkin di sini juga, maka harus di sini. Ini menjadi orange. Baris ini butuh 1 2 kuning dan 78 yang kuning juga ya. Iya, berarti kita butuh 2 kuning di sini. Ada 1 2 kuning di sini dan 78 kuning di sini. Oke, sekarang ini menjadi 78 yang biru. Oke. Terus gimana? Kita butuh 45 kuning di sini. Ada 45 kuning. Maka harus di sini 78 kuning nggak sih yang belum 78 kuning dan 45 biru. 45 birunya nggak mungkin di sini, maka harus di sini.
Dan kita butuh 78 yang kuning. Oke ya, sekarang 78 kuning di box ini harus muncul di sini. Wow, iya beneran sampai akhir banget ya. Sekarang ini menjadi 78 dan hanya bisa angka 7, maka namanya harus di sini dan sekarang ini menjadi 8. Sekarang kita tahu bahwa yang biru merupakan yang 258 dan yang kuning merupakan yang 147. Wow, bener-bener ya. Gokil banget sampai akhir loh. Kita harus coloring sampai akhir baru bisa di resolve. Wow, ini benar-benar konstruksi yang luar biasa. Oke, saatnya speedrun. Biru harus yang 258 sekarang. 285, 528, ini 2, 285. Oke, 258, 852, 258. Sekarang yang kuning harus yang 147, satu di sini 47, 47, 174, 471, 417, 147, 74 di sini dan 714. Wow, keren puzzle-nya. Oke, kita butuh 6, 4, 6, 5, dan 8 di sini. 5, 6, 8, 6, 9, 9, 3, 3 di sini, dan 1, 8. Oke, sebelum saya ending, saya mau coloring dulu. Ini biru, ini orange, ini kuning, ini kuning, dan ini orange. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Equally Modular. Wow, ini benar-benar puzzle yang sangat-sangat luar biasa sekali. Dimana kita harus melakukan coloring dan sedikit sub coloring ya tadi ya. Membagi menjadi 1, 2, 4, 5, 7, 8. Dan tadi hampir seluruh grid bisa kita coloring ya. Dan nantinya di akhir bakal di resolve oleh ini dan langsung bisa kita dapatkan seluruh angkanya. Wow, benar-benar puzzle yang sangat menakjubkan banget dari segi coloringnya, dari segi matematisnya juga dapat. Wow, luar biasa lah pokoknya puzzle-nya. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.